إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قوله تعالى أولئك جزاؤهم. Ulaika utawi mangkono al-qaumidz zalimin, iku jazaohum utawi walesane ulaik iku anna alaihim satuhune iku tetep ing ngatasé ulaik laknatallahi apa entuk laknate Gusti Allah wal malaikati lan laknate para malaikat wan nasi lan laknate menungso ajmaina halih sakabehane. Fa inna laknatallahi mongko setuhune laknate Gusti Allah hiya ya laknatullah iku al-ib'adu iku didohne minal jannati saking swarga. Na'udzubillahi min dijauhkan dari kenikmatan surga, bahkan tidak sampai mencium bau surga, tidak boleh mencium. Mencium dapat bau surga lumayan, ini dijauhkan sehingga tidak dapat mencium bau surga. Wa inzalul uqubati lan diturunake siksa. Wal la'nata ay fa innal la'nata mongko setuhune laknat minal malaikati saking para malaikat wan nasilan menungso hiya ya al-la'nah minal malaikati wan nas iku bil qauli iku kelawan ucapan atau donga. Wa kullu dzalika utawi sakabehane mengkono laknatullah wa laknatul malaikati wan nas iku mustahaqqun iku dihaki lahum kanggone al ulaik bisababi kufrihim kelawan sebab kufure ulaik. Fasaluha mongko patut apa ayyakuna arep yen ta ana apa laknah iku jazaan dadi walesan lidzalika maring mangkono ulaik. Jadi bentuk laknatnya para malaikat dan manusia apa? Ya ngucapne elek atau ndongakne elek wong-wong sing berbuat kezaliman dan berbuat kekafiran. Misalnya setiap Jumat kita mendengarkan khutbahnya khatib, Allahumma akhdhil man khadzalal muslim, Allahumma akhdhil man khadzalal muslimin. Ya Allah. Allahumma aizzal islama wal muslimin wakhdhil man khadzalal muslimin. Jadi itu doa yang artinya ya Allah jadikanlah mulia Islam dan umat Islam dan jadikanlah rendah orang yang berbuat kezaliman dan yang merendahkan Islam. Ini kan doa ya. Jadi doa yang dibaca oleh khatib di setiap sholat Jumatnya. Ini.
kita ngamini ya kan. Berarti ini bentuk laknat dari kita kepada mereka. Apalagi misalnya kita setiap sholat maktubah itu sebenarnya juga disunnahkan kunut, namanya kunut nazilah. Kunut itu sebenarnya tidak hanya sholat subuh saja ada kunutnya, tapi di setiap sholat itu sebenarnya kita juga disunnahkan kunut, namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu isinya ya doa supaya Islam ini kuat, supaya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ini hancur. Ya, ini namanya kunut nazilah. Ini bentuk karena memang sudah ada nas Al-Qur'anul Karim. Wa jami'ul khalqi wa jami'ul khalqi utawi sakabehane makhluk iku yal'anuna iku ngelaknat sapa jami'ul khalqi al-mubtila wong sing gawe kebatilan wal kafira wong sing kafir. Walakinnahu lan tetapine kullun minal mubtil wal kafiri iku ya'taqidu iku ngiyakini sapa kul minal mubtil wal kafir fi dzalika ing dalem mengkono jami'ul khalqi yal'anuna annahu ing setuhune kelakuan iku laisa iku ora ana sapa al mubtilu iku bimubtilin iku kelawan wong sing gawe kebatilan wala bikafirin ora kelawan wong sing gawe kekafiran. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kebatilan itu mereka didoakan ya, dipasotne elek, tapi mereka ya tetap apa? Enggak kroso, meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu benar karena memang hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi cahaya itu tidak bisa masuk kepada hati mereka. Allah telah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada penghalang atau penutup, walahum adzabun alim. Penutup bukan berarti ning jerone nek kuncine ya kan. Kunci tuku ning toko, untuk kunci sing ngono kuwi. Kunci sing maknawiyah. Ya, kuncinya itu sifatnya maknawi. Begitu juga hati misalnya zikir, membaca Quran itu membersihkan hati. Bukan hati yang di dalam ini terus misalnya dibuka kok resik, enggak ya. Hati itu maksudnya adalah memori yang menampung cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini bersifat maknawi, non fisik. Bukan kok hati saya itu tulus belah dadaku misalnya. Iku nduk kuwi maksudnya, salah persepsi ini. Fa idza la'ana mongko ing dalem nalikane nglaknat sapa al kafiru wong kafir wa huwa hale utawi al kafir fi ilmillahi ing dalem ilmune Gusti Allah iku kafirun kafir. Faqad la'ana mongko teman-teman nglaknat sapa al kafiru nafsahu ing awak dhewe al kafir. Wa ing kana sanajan ana sapa al kafir iku la ya'lamu iku ora ngerti sapa al kafir zalika ing mengkono laknat. Misalnya kalau orang kafir itu membalas laknatnya orang-orang Islam. Orang Islam itu bodoh, orang Islam itu teroris dan sebagainya. Justru itu malah ya melaknat dirinya. Sebenarnya omongan itu kembali kepada dirinya. Mereka tidak merasakan, tidak menyadari hal itu.
ya, karena sudah ditutup hatinya. Khalidina fiha, khalidina halih langgeng-langgeng kabeh, fiha ing dalam al-la'nah, ai laknat tegese laknat. Fala tazalu mongko ora ilang apa al-la'nah iku tal'anu iku ngelaknat hum ing ulaik sapa al malaikatu para malaikat wal mukminuna lan wong sing beriman waman lan wong ma'hum kang tetep ing dalem sartane ulaik finnari ing dalem neraka. Fala yakhlu mongko ora sepi apa syai'un suwiji-wiji min ahwalihim saking pira-pira keadaane ulaik min ayyal ana saking arep yen to ngelaknat hum ing ulaik sapa la'inun wong sing ngelaknat min haula'i saking mengkono-mengkono ulaik. Jadi laknat itu terus ya akan dia dapatkan sampai di neraka. Bahkan nanti di neraka itu orang-orang yang sama-sama masuk neraka saling ngelaknat ya. Kuwi gara-gara sampean. Misalnya misui koncone, yes, pokoknya saling menyalahkan nanti di neraka. Nah, karena wis ning neraka ki enake wis gak enak kabeh ya. Wis sing dulunya di dunia dipatuhi ternyata sekarang yes pokoknya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Gak ada enaknya. Nas'alullahal afiyah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. La yukhaffafu ora diringane anhum saking ulaik apa al azabu siksa walahum lan ora ana utawi ulaik iku yungdzaruna iku ditunda-tunda sapa ulaik ai la yuakharu tegese ora diakhirne apa azabuhum siksane ulaik min waqtin ila waqtin saking waktu. Jadi udah tidak ditunda ya. Beda kalau hukum di dunia kesalahan masih nanti ditangguhkan ya. Masih ada misalnya tuduhan kemudian persangkaan kemudian nanti nunggu hukuman vonis dari pengadilan ya kan. Setelah sudah divonis dari pengadilan masih ditunggu kapan eksekusinya. Jadi masih ditunda-tunda. Kadang lek wong sing duwe duit akhirnya gak sido dihukum ya kan. Ini kalau di akhirat tidak ada langsung. Misalnya kok jelas iki penduduk neraka langsung dan tidak leren ya, tangan dihukum ditugel tumbuh lagi ya. Mata dicubles hilang tumbuh lagi terus sampai nggak tahu ya. Kalau orang yang beriman dia masih ada kesempatan nanti masuk surga, tapi kalau udah orang kafir dia akan terus seperti itu disiksa. Naudzubillahi min dzalik. Illal ladzina kejaba wong akeh tabu kang padha taubat sapa alladzina minal kufri saking kekufuran. Min ba'di dzalika saking sause mengkono-mengkono al irtidadi, ail irtidadi tegese kemurtatan. Wa aslahu lan ngapii sapa alladzina batinahum ing batine alladzina wa zahirahum lan zahire alladzina oleh ngapii bil amalis sholihi kelawan amal sing api. Kecuali orang-orang yang taubat dan memperbaiki amal mereka dengan amalan sholih. Nah, di antara amal sholih ini disebutkan di dalam Al-Quran, amal sholih ini bisa menghilangkan kesalahan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at.
Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Al hasanat, kebaikan di sini adalah sholat 5 waktu. Orang kalau Islam kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, harus sholat 5 waktunya harus dijaga. Nah, ini kata para ulama, tafsirannya hasanat itu sholat 5 waktu. Ada dawuhnya para tabi'in yang mengatakan apa? Orang Islam itu mati di antara 2 kebaikan. Yamutu al-muslimu baina hasanatain. Orang Islam itu mati di antara 2 kebaikan. Hasanatin qadha wa hasanatin yantadhiruha. Kebaikan yang telah ia lakukan dan kebaikan yang ia tunggu. Berarti maksudnya apa? Sholat duhur, misalnya sholat subuh, kita telah melakukan sholat subuh, kemudian kita tunggu sholat duhur. Setelah kita melakukan sholat duhur, kita tunggu melakukan sholat asar. Setelah sholat asar, kita tunggu melakukan sholat maghrib dan seterusnya. Ini adalah orang Islam yang baik, melakukan amal soleh. Jadi dihampit antara 2 kebaikan. Begitu juga orang Muslim ini ada disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, menjelaskan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan al-abdu al-mu'minu baina makhafatain. Orang yang beriman, orang Islam ini dihampit antara 2 kekhawatiran. Kekhawatiran yang telah ia lakukan, yang tidak tahu Allah nanti akan melakukan apa, dan kekhawatiran yang tersisa yang belum ia alami, yang tidak tahu Allah nanti mengadili apa. Artinya apa? Artinya orang iman, orang Islam ini melakukan selalu ada kekhawatiran, ya. Kekhawatiran dia amal baiknya, dia kesalahannya takut terungkap, ya kan? Tapi Allah di situ mengampuni dosa-dosanya. Kalau Habib Umar bin Hafidh itu kemarin ketika beliau berkunjung ke Indonesia, ada kelompok yang bertanya, kelompok LGBT, ya, apa itu? Lesbian, gay, biseksual, dan gender, ya, lo ya hafal, ya ini intinya kelompok yang nggak normal, ya, seneng lanang, ya, wedok seneng wedok, ini gak normal. Nah itu tanya, ada kelompok yang menghukumi kami orang-orang yang menjadi ahli neraka, itu bagaimana kita mensikapinya wahai Habib? Terus Habib Umar menjawab, dosa itu ada 2 macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil itu bisa diampuni dengan amal baik, ya, sholat dan sebagainya. Kalau dosa besar termasuk zina, mencuri, ya, sodomi, ya, termasuk LGBT ini harus bertaubat. Jadi caranya harus bertaubat. Bertaubat itu berarti dia berhenti dari pekerjaan itu, menyesali pekerjaannya dan bertekad untuk tidak melakukannya. Ini namanya taubat, taubatan nasuha. Nah, ini cara menyikapi. Beliau menjawabnya seperti itu. Tinggal memilih, ya kan? Nah, kalau kamu dosanya kecil atau besar. Nah ini. Fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha mongko sedune Gusti Allah iku ghafurun, iku zat sing akeh ngapurane liqabaihim maring pira-pira keburukane ulaik fid dunya, ing dalam dunya bisatri kelawan ditutupi. Rahimun tur iku zat kang akeh walase fil akhirati, ing dalam akhirat bil afwi kelawan di ngapura.
nazalat tumurun apa hadhil ayat ikilah ayat fi sya'nil Harith bin Suwaidin dalam tingkai Harith bin Suwaid wa huwa utawi Harith bin Suwaid iku rajulun iku wong lanang minal ansori saking kelompok Ansor fa innahu mongko setuhune Harith bin Suwaid iku lamma lahiqa ing dalam semangsane nyusuli sapa Harith bin Suwaid Makkah ing dalam Mekah murtad dan halih wong sing murtad nadima mongko getun sapa Harith bin Suwaid ala riddatihi ing atase kemurtatane Harith bin Suwaid fa arsala mongko ngutus sapa Harith bin Suwaid ila qaumihi maring kaumi Harith bin Suwaid bil Madinati ing dalem Madinah ayas alu ing arep yen takon sapa kaumuhu annabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halli min taubatin halli apa to iku kedue ingsun min taubatin utawi taubat fa fa'alu mongko agawe sapa kaumuhu fa anzala mongko nurunaken Allah subhanahu Gusti Allah hadhil ayat ing ikilah ayat fa ba'atsan nuli ngutus ilaihi maring Harith bin Suwaid sapa akhuhu dulure Harith bin Suwaid Al-Jallas rupane Al-Jallas ma'a rajulin sartane wong lanang min qaumihi sanging kaumi Al-Jallas fa aqbala mongko madhep sapa rajul min qaumihi ilal Madinati maring Madinah wa taba lan taubat fa aqbala nuli madhep sapa Harith bin Suwaid nggih ilal Madinati maring Madinah wa tabalan taubat sapa Harith bin Suwaid ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase astanipun Rasulullah wa qabilalan nampi sinten ar-rasulu rasul taubatahu ing taubate Harith bin Suwaid wa hasuna lan api apa islamuhu islame Harith bin Suwaid insyaallah. Innal ladzina kafaru. Jadi setelah Harith bin Suwaid tadi itu murtad, kemudian kembali lagi dia masuk Islam, kemudian menjadi orang-orang yang betul-betul baik keislamannya. Nah, jadi berapa banyak ini bukti dia itu wali ya kan. Orang sing iso Islam nih wong Islam ngajak wong Islam ngajak orang kafir masuk Islam itu betul-betul menunjukkan dia itu seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini karena itu sudah menjadi warisan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan Nabi kita ketahui ada dua, yaitu ilmu dan hal. Ilmu itu ya merupakan ya Al-Qur'an hadis. Adapun hal adalah tasdik dan apa? Yakin. Ya, membenarkan dan meyakini. Ini namanya hal, keadaan. Innal ladzina kafaru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi amin. Qala wa anna mustahaqqaha. Sesungguhnya berhak menerimanya huruf-huruf ya, yang sebelumnya itu hakul huruf, haknya huruf-huruf, artinya sifat yang menetap padanya. Kalau ini mustahaqqaha itu sifat yang ketika menempel atau gandeng atau sambung dengan huruf yang lain ya.
Ini apa yang berhak untuk diterima huruf itu? Ma yang sya'u antil kasifatid dzatiyatil lazimah. Suatu yang muncul dari sifat dzatiyah yang lazimah tadi, yang tetap. Seperti katafkhimi, sifat tafkhim. Tafkhim, tebal. Fa innahu nasyi'un an kullin minal isti'la'i wat takriri. Tafkhim itu suatu sifat yang muncul dari huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la dan takrir. Isti'la itu hurufnya ada 7 ya. Khussadatin qil, khassadatadha ghin qaf. Ini tafkhim. Takrir itu apa? Ya, ra. Ini sifatnya ra, ini takrir. Takrir itu bergetar ya. Ya, wakat tarqiqi, dan juga seperti tarqiq. Fa innahu nasyi'un 'anil istifali. Tarqiq ini suatu yang muncul dari huruf yang istifal. Istifal itu sebaliknya isti'la. Kalau isti'la itu diangkat, kalau istifal itu diturunkan. Wadzalika, maka hal itu anna tafkhima annasyi'a lil isti'la'i wat takriri yakunu fil harfi hala sukunihi wa tahrikihi bil fathi wad dhammi faqat. Tafkhim itu adalah sifat yang muncul dari huruf-huruf isti'la dan huruf takrir ra ketika dalam keadaan sukun dan berharokat fathah dan dhammah. Ketika ra berharokat fathah dan dhammah ini dibaca tafkhim. Khaira, ya kan? Khaira bukan khaira, ya kan? Atau katsira, khairu ru. Ini tebal. Bukan khairu biasa tapi khairu, tebal. Tafkhim ya. Wa amma hala tahrikihi wa amma halu tahrikihi bil kasri fala yujadu fihi at-tafkhimu bal didduhu wa huwa at-tarqiqu. Jika isti'la dan ra itu berharokat kasroh maka tidak dibaca tafkhim tapi sebaliknya yaitu dibaca tarqiq. Lianna bainal kasri wa tafkhimi mani'atal jam'i. Karena antara kasroh dan tafkhim itu ada pencegah yang tidak bisa digabungkan. Idzil kasru yastad'i inkhifadul lisan, karena kasroh itu menuntut untuk menurunkan lisan. Zi misalnya, zi ini harus turun. Sementara wat tafkhimu yastad'i irtifa'ahu. Tafkhim itu menuntut untuk diangkat lisannya. Kayak kemarin mahzura zat, kemudian ada yang baca ketika zal mahzura, zal biasa mahzura dan mahzura. Asa ini tarkik, kalau tafkhim aso ya, semua beda-beda dan ada di dalam Al-Qur'an. Wa anna tarqiqa an-nashi'a 'anil istifali al-madhkuri yakunu fir ra'i hala kasriha. Dan sesungguhnya tarkik yang muncul dari huruf istifal yang telah disebut itu nanti dibaca tarkik ketika dalam keadaan roknya berharokat kasroh. Wa fil lami, dan di dalam huruf lam idalam takun fil ismil jalili wa qablaha dhammun aw fathun kama ya'ti. Begitu juga lam jika bukan lafzul jalalah Allah dan ya lafaz Allah itu
dan sebelumnya itu bukan berharokat dhammah dan fathah. Ini dibaca kasrah. Amma halu sukunir ra'i, adapun keadaan sukunnya ra ma'antifai sababi tarkiki, serta dicegah dari sebab tarkik qablaha, wa tahrikuha bi ghairil kasri fala yakunu fiha tarqiqun ma'annaha mustafillatun. Sebelumnya itu juga tidak diharokati kasroh, artinya dhammah atau fathah, maka itu apa? Tidak dibaca tarkik. Nah, karena dia tercegah dari sebab-sebabnya tarkik. Wa kadzalika allamu idza kanat fil ismil jalini wa qablaha fathun aw dhammun. Begitu juga lam jika di dalam ismil jalil atau lafzul jalalah dan sebelumnya itu fathah atau dhammah, maka fala yakunu fiha at-tarkik, maka tidak dibaca tarkik. Ma'annaha mustafillatun aidan, meskipun itu huruf mustafillah atau istifal. Ya, ini ya sebenarnya sudah dikaji di dalam tajwid kita, tajwid yang bu'a ini sudah jelas ya. Ini teori secara Arabnya ya. Nah, nanti malah bingung nanti. Enak yang sudah ada ya kan. Qala Abu Amr wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini. Ya Rabbana اعترفنا بأننا